legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kita pegang kan cuma dua. Legislatif DPR yang kita pilih, eksekutif yang dipilih juga untuk melaksanakan ini. Cuman begini, kadang-kadang kita salah sendiri sih. Kenapa kita pilih nggak sesuai yang kita hati nurani kita? Kenapa? Ya karena kita mohon maaf mungkin dikasih sehingga di situ mereka duduk ya mikirkan sendiri kan gitu. Contoh, alangkah bagusnya saat sekarang mau pilkada sekarang dimanfaatkanlah apanya. Tapi jangan pula di situ seminggu lagi baru nongol di mana-mana kan gitu. Iya. Seharusnya selama dia kerja selama 5 tahun berbuatlah supaya dapat periode kedua. Betul. Termasuk juga anggota DPR. DPR itu gimana mau kita dia uangnya udah banyak keluar kan untuk kita yang mau menerima. Nah sekarang kalau mau ini kita harus betul-betul yakin. Contoh, seandainya justru coba bayangkan seandainya ini dimanfaatkan oleh anggota DPR, dia mendengar keluhan kan daripada ke rumahnya langsung kan, gampang banget via RRI dilihatin, baru ditanggapin dia harus maju sebenarnya. Mantap. Ya nanti akan kemajukan, baru bikin rapat. Gitu. Terus kita kadang-kadang mau langsung instan, nggak bisa. Contoh, mau bikin tiang listrik, nggak bisa kecuali itu uang pribadi, tapi dia kan punya perencanaan. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda yang ingin beropini, sampaikan informasi di pagi hari ini bersama saya Syahrudin Aznam. Kita coba untuk pemanggilan pertama. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Syahrudin Aznam. Selamat pagi juga Pak. Pak Rasino di Kijang. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Apa informasi dan opini hari ini? Ya. Apa opini pagi hari ini? Ya, jadi izin menyampaikan tentang acara informasi dan opini publik ini ya. Ya. Mohon maaf bahwa acara ini banyak yang mengharapkan agar semua permasalahan ditanggapi oleh pihak terkait. Menurut saya ini bagus. Ini bukan tujuan. Karena apa? Yang penting realisasi. Walaupun tidak ditanggapi, beliau itu gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajarannya tentu mendengar. Akan merealisasikan asal untuk masyarakat atau pejabat umum ada anggaran dan tidak bertentangan dengan hukum. Lagipun kalau ada yang menanggapi di acara ini tidak cukup 15-20 menit. Waktu hanya 30 menit kan. Kemudian jadi ditampung dulu ya. Iya. Kemudian pemerintah membangun sesuatu gedung, jembatan, sarana prasarana harus jelas hukumnya. Jangan sampai membangun ternyata lahannya bermasalah, maka akan menjadi temuan PPK atau KPK ya. Termasuk masalah kelistrikan di 3 dusun di Kabupaten Bintan, karena melibatkan Provinsi Kepri yang punya wewenang, Kabupaten Bintan yang punya wilayah, PLN yang punya sarana prasarana, dan Kementerian Kehutanan yang punya lingkungan. Sehingga perlu proses dan kesepakatan dari 4 institusi tersebut dan perlu waktu. Yang paling bijak adalah apabila RRI mengundang dari 4 institusi tersebut dalam acara dialog interaktif ya, Pak. Setelah opini biasa kita akan untuk berikutnya akan kita atur untuk kegiatan dinamika. Karena kita berdialog, bertanya dan mendengar permasalahan dengan jelas dan terang-terang. Tapi pantau terus Pak ya. Iya, seperti masalah kelistrikan kemarin. Di acara dialog ternyata waktu COVID-19 kenaikan listrik yang terlalu besar, akhirnya selesai juga kan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diharapkan dari pemerintah ya, pemangku kepentingan dapat menanggapi apapun opini dari masyarakat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Syahrudin Aznam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari Pak Rainal Bustami, Tanjung Semau. Pak Rainal Bustami. Baik, silakan Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya? Pandang? Belum. Alhamdulillah, sama juga sini juga belum lagi ngopi nih ya. Baik. Apa informasi dan opini hari ini? Ini mau menindaklanjuti tentang pemberitaan Bapak Hadi yang lewat. Apa tuh? Tentang pembelajaran daring. Iya. Untuk tingkat anak sekolah. Wabil khusus untuk tingkat anak sekolah dasar. Baik. Kalau kita lihat kan kalau anak SD ini menggunakan daring ini cukup susah. Kenapa dikatakan susah? Sementara guru ngadap tatap muka aja susah menghadapi pelajarannya, apalagi daring. Sementara guru memberikan tugas, anak didik tidak bisa melaksanakan tugas, kan gitu. Jadi mohonlah bagaimana supaya anak SD ini diberikan
belajar kelompok agak sekitar 2 jam atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembelajaran daring juga tingkat anak SLTA. Ini beberapa minggu yang lewat kami selaku wali murid didapat informasi suruh bayar uang sekolah. Sementara penggunaan daring itu kami selaku orang tua tuh cukup besar mengeluarkan paket pulsanya. Jadi pengeluaran dana untuk belajar daring lebih besar gitu Pak ya? Iya. Oke. Lebih dari 300. Ini 15 hari dah sampai 300. Masya Allah. Menggunakan paket pulsanya. Nah, sementara uang sekolah per bulannya 165 lebih besar. Jadi harus tetap bayar. Halo? Ya? Harus tetap bayar ya? Iya, tetap bayar. Nah, ini kami tidak menyebutkan SLTA mana. Ini pokok anak kami sekarang di kelas 2 tingkat SLTA. Kami tidak menyebutkan. Ya kan? Nah, jadi mohon kebijaksanaan dari dinas provinsi yang menangani tentang SLTA. Bagaimana cara untuk membebani uang sekolah. Sementara sebelum daring, sudah dibebani uang sekolah 3 bulan. Tahun ajaran baru mohon pertimbangannya. Kami selaku wali murid ini cukup berat hal tersebut. Baik. Itu aja masukannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan juga dengan pembelajaran daring ya, juga memberatkan dari wali murid. Apa tanggapannya dari pihak terkait? Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Surudin. Pagi Bang Uco. Dragon nih. Mantap, sehat ya? Kalau saya, alhamdulillah sehat. Kantong yang nggak sehat Bang. Kantong tak sehat ya? Ya dompet nggak sehat Bang. Sian sakit kawan tuh. Biasa lah Bang. Biasa. Nggak jelas aja. Bang. Kalau saya agak berbeda Bang ya. Apa tuh? Pemerintah kan sudah melarang berkumpul-kumpul ya. Bagaimana kita anak kita berkumpul atau berkumpul berkelompok? Ya? Itu kan sudah dilarang. Kalau itu guru memberi tugas kepada anak kita, orang tua lah yang membimbing Pak di sekolah. Anak saya pun ini saya bimbing di rumah. Nah ini Bang Uco, kalau pembelajaran daring ini dana-dananya itu bagaimana sebenarnya? Saya pun nggak ngerti juga tuh mau saya itu Bang ya. Yang jelas guru ngasih PR atau apa melalui anak SD ini ya. Kita harus sebagai orang tua mengikuti. Kalau berkelompok itu kan sudah melanggar aturan pemerintah kan. Baik. Kalau begitu kita bikin aja sekolah atau untuk kelompok lagi sekolah aja masuk. Ya? Nah gitu kan maksudnya kan. Tapi kan orang lain-lain bedanya kan. Yang kedua Bang, kita ini kadang-kadang opini ini Bang maunya seperti membalikkan telapak tangan. Kalau sudah ditanggapi kita tunggu. Ya. Jadi soalnya bukan uang pribadi itu kan menunggu uang dari pemerintah. Betul. Kita harus bersabar. Ya. Mari kita bersabar. Yang penting udah tanggapi kita harus alhamdulillah. Yang ketiga, tolong pohon-pohon itu saya tengok Bang itu di depan mes batu hitam itu sudah condong-condong Bang. Itu bagian dipotong cantik itu ya, diremajakan sampai ke Kodim sana tolong juga tuh Kodim itu lebih ngeri lagi Bang sampai ke Kodim itu Bang. Abang RRI itu Bang tengok sendiri ke RRI Bang ya. Itu jangan dipotong cabang-cabangnya aja, atasnya dipotong Bang. Jadi biar diremajakan sekali. Jadi kan terang gitu Bang, cantik. Contohnya di kuburan itu lah tengok Bang. Kubur batu hitam. Cantik Bang. Jadi dia mulai merambat tuh Bang sampai ke Wiratno nanti nih. Nah, jadi gitu. Terima kasih banyak Bang ya. Terima kasih. Kemudian mari kita bersabar jadi opini yang penting. Tolong ditanggapi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Leman. Pak Leman? Jalan Musi. Baik, silakan Pak Leman. Menanggapi pada pemerintahan Bintan Pati, kami ya menunggu dan instansi Bapak untuk mengeluarkan dana sertifikasi kami karena Kota dan Pinang keluar. Dinas guru-guru SMA provinsi dah keluar. Dan Kemenak Menteri Kementerian sudah keluar, guru-guru agama dah keluar, Kabupaten Bintan. Mengapa Bintan belum keluar lagi kan? Kita mengharapkan mudah-mudahan Pak Bupati mendengar. Nah, saya mengharapkan karena itu untuk ya apalagi untuk minggu depan sudah Lebaran. Itu kita untuk bayar anak sekolah. Baik. Itu kita nunggu dana uang gaji 13 juga belum keluar kan itu. Kalau ada Bapak Bupati mendengar, Bapak DKD atau Ibu DKD, pemilihan DKD lah. Menangani masalah uang kasih kami ini. Sertifikasi ya? Warna sertifikasi Pak. Mudah-mudahan ini mendengar lah. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan ya dalam minggu ini karena kita bayar uang biasa sekolah anak, kuliah anak kan.
Benar. Itu kita menghadapkan betul, karena kita guru-guru banyak mengeluh juga nih. Oke. Tolong dengarlah suara kami nih Pak, Ibu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Leman di Jalan Musi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak juga dengan siapa Pak? Dengan Felix dari Batu Lapan. Bang Felix di Batu Lapan. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Sehat, mantap. Sehat, alhamdulillah. Apa yang opini pagi hari ini? Opini saya seperti ini, masukan saja sih. Ya. Kan rata-rata kita semua ngeluh masyarakat TVRI ya. Ya. Seperti yang dibilang Pak Dragon tadi kan, ya namanya juga kita mau minta, pemerintah itu kan buang uang pribadi, dia punya perencanaan. Benar. Tapi kan ada tiga kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kita pegang kan cuma dua. Ya. Legislatif DPR yang kita pilih, eksekutif yang dipilih juga untuk melaksanakan ini. Cuman begini, kadang-kadang kita salah sendiri sih. Kenapa kita pilih nggak sesuai yang kita hati nurani kita? Kenapa? Ya karena kita mohon maaf mungkin dikasih sehingga di situ mereka duduk ya mikirkan sendiri kan gitu. Contoh, alangkah bagusnya saat sekarang mau pilkada sekarang dimanfaatkanlah apanya. Tapi jangan pula di situ seminggu lagi baru nongol di mana-mana kan gitu. Iya. Seharusnya selama dia kerja selama 5 tahun berbuatlah supaya dapat periode kedua. Betul. Termasuk juga anggota DPR. DPR itu gimana mau kita dia uangnya udah banyak keluar kan untuk kita yang mau menerima. Sekarang kalau mau ini kita harus betul-betul yakin. Contoh, seandainya justru coba bayangkan seandainya ini dimanfaatkan oleh anggota DPR, dia mendengar keluhan kan daripada ke rumahnya langsung kan, gampang banget via RRI dilihatin, baru ditanggapin dia harus maju sebenarnya. Mantap. Ya nanti akan kemajukan, baru bikin rapat, gitu. Terus kita kadang-kadang mau langsung instan, nggak bisa. Contoh, mau bikin tiang listrik, nggak bisa kecuali itu uang pribadi. Tapi dia kan punya perencanaan, yang kan hari ini perencanaan hari ini, tahun depan belum tentu realisasi. Seperti kasus kemarin kan, karena COVID semua yang potong semua kan di saving untuk menangin COVID. Itu aja masukan dari saya dan Martian. Kita jernih berpikir nanti siapa mau kita pilih yang mau membangun kita sendiri, termasuk Kepri maupun kota. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Jujur, bertutur, bijak, bertindak, itu yang terpenting ya. Ya, berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Sony. Bang Sony, baik. Silakan Pak Sony. Iya, ini sekedar apa aja untuk pencerahan kita aja. Oke. Nah, ini namanya pajak itu kan harus ada unsur keadilan kan. Artinya untuk pajak penerangan jalan itu kan kita sebagai pemakai listrik kan ketika kita bayar kan kena pajak penerangan jalan. Jadi sebaiknya didengarlah oleh pemerintah kota, PUPR ini. Kalau kami nggak menikmati lampu jalan, barangkali mungkin didata aja, atau kami tak usah bayar, dikembalikan aja duitnya. Jadi adil kan, itu kan ada unsur keadilan. Iya. Ya kita tak usah terlalu banyak ini untuk jadi keadilan aja. Kalau memang masyarakat yang tidak kena dialir lampu jalan, saya kira didata nanti dikembalikan uangnya ke masyarakat itu. Bagi yang menikmati ya mungkin dia bayar karena dia menikmati lampu jalan itu tadi. Ini saran aja, jadi kita pun sama-sama enak gitu kan. Sama-sama sedap lah anak. Iya, sama-sama enak. Mungkin itu aja. Baik. Bang Sarudin, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sony sarannya. Atau ditanggapi? Ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Erwin Bang di Kijang. Bang Erwin di Kijang. Baik, silakan Bang Erwin. Jadi mengenai daring Bang ya. Untuk siswa-siswi. Iya, menurut saya sedikit sulit sih, karena ini ada adik juga lagi kelas SMP kelas 1. Ya terkadang ngasih soalnya itu dia malah bingung. Ini kita kerjanya di mana? Kita buatnya di mana? Soalnya kan itu banyak, ada WhatsApp group, ada classroom, ada ya kita bingung jadi mau bertanya kemana. Tapi kalau untuk ya seperti ini ya mau tak mau kita harus jalani dulu, karena kita akan kasihan juga nanti kan, misalnya kita memaksakan ya di sekolah itu kan guru-gurunya tidak lagi muda, atau ada yang nggak muda ya ada yang sudah berumur, kan kita tak mau
terjadi klaster-klaster di sekolah, kita kehilangan guru kita, ya sampaikanlah kepada anak-anak kita. Jika adik saya orang tua, saya yang guru, ya mohon bersabar sampai pandemi ini berakhir, mudah-mudahan Bang ya. Ya, bagaimana kalau untuk kesulitan di saat pembelajaran daring ini? Ya kesulitannya cuma itu aja Bang, kadang kita tidak paham ini guru itu memberikan soal, anak-anak ini kerjakan seperti ini. Cuman nanti kita bingung kan, kita tulisnya di mana, dikirimnya kemana, ke classroom kah, ke guru di WhatsApp grupnya kah, atau kemana? Kalau untuk penggunaan paket data ini bagaimana sebelum pandemi atau setelah pandemi ini? Kalau untuk paket data itu menurut saya nggak terlalu berlebih sih Bang, karena kan itu bukan hanya aplikasi kecil sih. Kalau untuk Pak Kenal Bustami tadi saya kaget. Operator warna merah saja itu per bulan nggak nyampe segitu sih. Tapi saya tidak tahu ya. Kalau untuk saya ya lebih berat mungkin anak main di game sama di YouTube tuh lebih besar daripada ini. Cuman ya dulu kan juga saya udah bilang pemerintah ya cobalah pusat dari dulu berani menggratiskan internet ini seperti di negara Malaysia dulu. Tapi sudah tak bisa sih, soalnya internet ini kan cuannya besar Bang. Itu aja Bang ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erwin di Kijang. Yang berikutnya, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Martin di Bintan. Bang Martin di Bintan. Baik, silakan Pak Martin. Oh, ini Bung, saya menanggapi di opini kita ini tentang pencalonan itu. Sebenarnya masyarakat tidak menyuruh, siapa menyuruh mereka ikut calon, hingga mereka hitung-hitungan berapa yang keluar. Nggak ada masyarakat menyuruh mereka calon, dan hitung-hitungan berapa yang keluar mereka habiskan. Nggak ada. Itu satu. Kedua, kita harus melihat persoalan. Sudah lamakah mereka duduk? Barukah? Ya kalau mereka duduk baru, tentulah kita nunggu prosesnya. Tapi kalau sudah sekian lama, tidak ada proses perbaikan, kita lihat situasi persoalannya, bukan kita langsung. Kalau kita melihat ya, memprediksi, ada pengkotak-kotaan, memihak-mihak, harus kita jeli melihat persoalan itu. Baik. Itu saja Bung, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pilkada juga nanti ya. Siapa lagi? Di 27100 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini dari Informasi dan Opini Publik menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mas Rudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pakai Mas. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gini, Sarudin. Ya. Saya mau ngomong ya. Kita kan di RRI ini kan cuma dapat salam pagi gitu ya. Terus kalau jam 1:30 tuh kita kan minta lagu. Jadi gini aja, kalau misalnya kalau untuk Sarudin, untuk pribadi memang kami akui, mengerti ya. Jadi penyiar yang lain mudah-mudah mendengarkan juga gitu. Saya tidak perlu nyebut namanya, cuma saya hanya menyambung lidah untuk menyampaikan. Jadi misal tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh banyak. Coba dikasih tahu misal 5 orang gitu. Nah, 1 orang itu menelpon dapat salam 5 orang, jadi kita tahu gitu, Sarudin. Jangan nanti kita baru 2 orang, 3 orang buat semuanya aja. Jadi gimana gitu rasanya tuh gimana gitu kalau dikasih tahu untuk 5 orang ya, 1 orang gitu. Jadi kita pan-pan ini mengerti gitu. Baik. Itu aja yang kami minta. Tolong dikasih tahu, dikasih waktu 5 orang untuk 1 orang penelpon. Jangan untuk 3 orang buat semuanya aja baru ngomong kita gitu. Banyak yang merajuk gitu. Jadi, tapi untuk di acara Pro Dangdut kita sudah berubah formatnya, tidak ada salam-salam. Diakui, kita minta lagu bernyanyi gitu kan. Cuma pagi aja kita bisa salam-salam kawan yang lama-lama gitu. Sarudin, itu aja kami minta. Tolong dikasih 1 orang tuh 5 orang atau 4 orang, kami ngerti. Itu aja Sarudin. Permintaan kami Pantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dikelong ya, di permintaan untuk acara salam-salam ya di acara pagi.
Oke, nanti kita akan atur lagi ya. Baik, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Sahridin sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dari Sari Ramalia di Kampung Baru. Oke, Kak Sari, silakan Kak Sari. Terima kasih waktunya. Kemarin saya ikut mengomentari di acara dialog komen tentang hewan kurban ya, yang dari dokter hewan Iwan dari Prima. Saya sudah sampaikan kalau bisa nanti pas pendistribusian daging kurban itu diantarin ke rumah-rumah. Terus beliau bilang di Bintan sudah seperti itu, sudah ada wacananya. Supaya kan menghindari terjadinya kerumunan di masjid. Kemudian juga lebih tertib. Dulu teman-teman saya di Malang di panti itu seperti itu, Bung. Setelah daging kurbannya disembelih, kemudian di-pack ya dengan kemasan yang layak tentunya. Kemudian langsung didistribusikan, panitia yang mendistribusikan langsung ke rumah-rumah penduduk yang berhak untuk menerima. Jadi tidak berkerumun lagi nanti ya? Benar, jadi kan datanya tuh sudah ada lah ya, panitia kan sudah paham siapa aja yang berhak untuk menerima daging kurban. Jadi lebih sistematis, lebih tertib. Jadi sebelum ada COVID pun di Malang itu, di Jogja juga seperti itu sih. Jadi kan kita bisa mengadopsi hal baik yang ada di luar provinsi sejauh tidak melanggar regulasi yang ada di provinsi kita. Insya Allah. Kemungkinan saya juga pas lebaran haji ini nggak di Tanjung Pinang. Pulang kampung? Enggak, lagi ada tugas nemenin mama ngajak ke Batam, ke pondok, ada orderan catering. Baik. Kemudian ini Bung, kalau bisa kan kita tahu sekarang ini proses pembelajaran masih tetap daring ya. Jadi untuk para orang tua untuk lebih aware lagi. Jadi Android itu dipasangin lapis pelindungnya, sehingga mata anak kita tuh aman ketika mereka mengikuti pembelajaran melalui daring. Untuk masalah kuotanya kemarin kayaknya mungkin para pendidik udah share lah ya ke anak didiknya, ada aplikasi baik dari Google tuh. Selain dari Google Classroom ada aplikasi juga ketika internetnya lagi nggak online, bisa menggunakan Google Sheet. Silakan searching aja di Google, mungkin anak-anakku bisa menggunakan aplikasi tersebut ketika kuota kita atau internet kita lagi nggak ada. Gitu ya. Gitu aja ya Bu. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opiria Kak Sari. Yang berikutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa namanya, ibu ini memang untuk nyokong lah Bunda Jerry. Kalau misalnya permintaan bahasa dangdut, ngapa tak ada bersalam. Kita sudah formatnya sudah berubah, Bu. Kada nyaman rasanya. Bukan tak nyaman, kita formatnya sudah berubah. Jadi mohon untuk pendengar juga bisa untuk memahami. Jadi tidak bertele-tele kita di waktu di saat telepon. Halo. Oke, terputus. Nah, jadi format siaran itu sudah berubah. Mohon maaf untuk pendengar, kecuali di acara Melayu ya, Langgam. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sarudin? Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa nih? Pendatang baru. Bukan acara request ya? Iya. Ini Pak Mus Mulyadi di Fija. Baik, silakan Pak Mus. Menyampaikan juga ya. Untuk pembagian kurban ini, ya memang betul lah, setiap RT itu kan ada data-datanya semua, yang mampu, yang layak menerima itu diantarlah ke rumah masing-masing supaya tidak kerumunan. Yang panitia penyembelihan itu wajarlah bekerja kan. Nah, itu aja usulan. Yang kedua, untuk pemerhati di mana berada, saya alhamdulillah lah enak didengar sekarang kok. Alhamdulillah. Sekarang tidak ada salam-salam. Itu saya cocok. Sebab apa? Kalau malam ada salah sedikit, banyak jadi selisih paham. Jadi para pemerhati semua, untuk penggemar acara lah, ya itulah lebih baik daripada kita selisih paham. Tidak ada salam-salam, itu lebih baik kita menghindar saja lah. Oke, baik. Saya sakit telinga saya dengar. Nah itu aja banyak. Ya, baik. Alhamdulillah lah itu
Udah nyaman ya? Bagus ya. Oke, nyaman. siap. Insya Itu Allah. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berikutnya, selamat pagi. Assalamualaikum, Sahrudin. Waalaikumsalam Pak Batu, sehat? Batu 10, sehat Mantap, walafiat. Masya Allah. Siap. Bagaimana tuh? Beberapa hari ini kita dengar masih muncul virus di beberapa tempat di kota kita. Ini membuktikan virus itu masih ada. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada, berjaga-jaga di mana saja. Oke. Betul 3 orang yang terpapar, tetapi radius yang mungkin akan terpapar itu luas. Bukan hanya di sekitar keluarga beliau, tapi bisa juga di pasar, di sekolah, dimanapun, karena mereka ini kan bergerak mana-mana. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku, ingatlah, harimau virus ada di hadapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah opini publik di area Tanjung Pinang, kita sangat bersyukur. Walaupun kadang-kadang tidak ditanggapi atau belum ditanggapi oleh pihak-pihak yang perlu menanggapi, setidak-tidaknya, Bung Sahrudin, kita tidak sesak napas. Iya, betul. Meluahkan unek-unek kita di RRI tanpa ada demonstrasi. Nah, ini juga harus disyukuri oleh pemerintah daerah, siapa-siapa yang berkompeten untuk menjawab. Kalau kita demo di kantornya, di kantor DPR, di kantor wali kota, di kantor gubernur, kan repot. Berkerumun lagi. Sedangkan hak itu ada kan? Iya, betul. Oleh karena itu, mari kita luahkan opini, pendapat kita di RRI. Setidaknya seperti saya katakan tadi, kita lepas unek-unek, tidak dongkol dalam hati. Demikian Pak Sahrudin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu. Sampaikan opini dengan santun dan juga tanggapi opini dengan bijaksana. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam. Pak Ruli di mana? Saya dengan Pak Edi Selamat. Pak Edi ya? Ini dengan siapa nih? Dengan Syahrudin. Syahrudin, oh. Ya. Oke, ini aja sekedar memberitahuan aja nih. Oke. Pak Syahrudin. Baik. Beberapa hari yang lalu saya kan hujan deras tuh. Jadi ya nggak tahu gimana, jadi terlihatlah binatang iguana. Di sampai saat ini ada sama saya. Saya nggak tahu ini binatang siapa, jelas saya masih menjaganya. Cuman kita kan nggak tahu nih perawatannya seperti apa. Nah, jadi saya mohonlah untuk bisa dapat hubungi saya nanti kalau memang ada yang merasa hilang ya. Oke. Di 0852 6412 9775. Itu aja lah kayaknya informasinya, Pak. 6412 9775. 9775. Baik. Iya. Baik. Oke, itu aja Pak Sahrudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia pemanggil terakhir kita di acara informasi dan opini publik untuk edisi pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi dan opini Anda ditanggapi dengan bijaksana oleh pihak terkait dan sesegera mungkin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa Jo? Itu ini apa sih? Maksud ini apa loh? Ini apa deh? Ada 2 maksud ya. Sayang. Balik rumah, Bang, sayang Bang. Bagi tanggal 1 ya.